Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anissa Puspitasari, Ilma Maretiana Mawadah, dan Heaven Frederika akan menjelaskan materi mengenai produksi pementasan drama bagian pasca produksi pementasan drama. Pengertian proses pasca produksi pementasan drama. Pasca produksi pementasan merupakan salah satu tahap dari proses kegiatan pementasan. Tahap tersebut dilakukan setelah tahap produksi selesai dilaksanakan. Tahap pasca produksi pementasan drama adalah bagian dari perkembangan sebuah proses pembuatan drama yang sudah ditampilkan atau dipentaskan. Pasca produksi pementasan merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pementasan drama yang dilakukan, di mana semua peralatan dan kebutuhan pentas yang telah dipakai dalam pementasan harus dikembalikan pada tempat atau pada pemiliknya secara tertib dan aman, dengan melakukan cek and recheck sesuai daftar peralatan atau sarana prasarana yang dibawa atau dipinjam. Oke, terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai tahap pasca produksi pementasan drama. Pada tahap ini ada 3, yaitu persiapan bahan editing, proses editing, dan review hasil editing. Yang pertama ada persiapan bahan editing. Yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah memilih satu persatu video dan memisahkan video yang layak dipakai ke dalam folder good agar memudahkan saat proses editing, karena video yang akan dipakai sudah dipisahkan dari video yang tidak terpakai. Sehingga saat proses editing berlangsung, penulis tinggal menyesuaikan dengan storyline. Jadi dibuatkan folder tersendiri agar mudah dalam proses mengeditnya. Kemudian yang kedua ada proses editing. Secara sederhana, proses editing merupakan usaha merapikan dan membuat sebuah tayangan film menjadi lebih berguna dan enak untuk ditonton. Dalam kegiatan ini, seorang editor akan merekonstruksi potongan-potongan gambar yang diambil oleh juru kamera. Yang ketiga ada review hasil editing. Pemutaran intern ini berguna untuk review hasil editing. Jika ternyata terdapat kekurangan atau penyimpangan dari skenario, maka dapat segera diperbaiki. Oke, terima kasih. Peran editor sangat penting, khususnya dalam kegiatan pasca produksi pementasan drama. Berikut merupakan tugas dan kewajiban editor dalam proses pasca produksi. Yang pertama yaitu membuat struktur awal shoot sesuai dengan struktur skenario atau rough cut one. Yang kedua, mempresentasikan hasil susunan rough cut one pada sutradara dan produser. Kemudian yang ketiga, setelah dilakukan revisi berdasarkan hasil diskusi dengan sutradara dan produser, maka dengan kreativitas dan imajinasi editor, ia membentuk struktur baru yang lebih baik. Dalam struktur baru ini, editor harus bisa membangun emosi, irama, dan alur yang menarik. Yang keempat, mempresentasikan dan mendiskusikan struktur baru yang dihasilkannya bersama sutradara dan produser hingga struktur yang paling diharapkan atau final edit. Yang kelima, menghaluskan hasil final edit atau trimming hingga film selesai dalam proses kerja editing atau picture lock. Yang keenam, dalam produksi film cerita untuk bioskop, editor bersama sutradara membagi hasil editing tersebut menjadi beberapa bagian untuk kebutuhan laboratorium, pengolahan suara dan musik. Sementara untuk film for television atau film yang ditampilkan di televisi, editor bersama sutradara membagi hasil editing tersebut menjadi beberapa bagian untuk mempertimbangkan kebutuhan jeda iklan atau commercial break. Yang ketujuh, editor dapat menjadi rekanan diskusi untuk pengolahan suara dan musik. Diskusi ini berupa penentuan suara efek dan musik sebagai pembentuk kesatuan gambar dan suara yang saling mendukung. Kemudian yang terakhir,
Dalam produksi film cerita untuk bioskop, editor juga dapat menjadi pengawas pada proses laboratorium hingga pada proses cetak hasil film. Sementara dalam produksi film for television, editor dapat menjadi pengawas proses transfer hasil editing yang siap untuk ditayangkan ke dalam pita video. C. Evaluasi proses pasca produksi pementasan drama. 1. Evaluasi pementasan secara langsung dilakukan oleh seluruh kru atau tim yang terlibat dalam pementasan drama, baik pihak internal dan eksternal. Evaluasi langsung yaitu evaluasi yang disampaikan secara langsung, secara lisan atau secara oral. Evaluasi dapat dilakukan setelah pentas drama selesai atau juga bisa dilaksanakan beberapa hari setelah pementasan. Dalam pelaksanaan evaluasi, pihak internal ikut berperan atau melibatkan pihak eksternal yang bisa memberikan evaluasi dengan cara memperhatikan pertunjukan sebagai penonton terkait ranah evaluasi produksi atau evaluasi artistik, dan tentunya bertujuan dalam hal pekerjaan maupun pementasan. A. Evaluasi produksi. Evaluasi keproduksian merupakan evaluasi kinerja tim produksi atau administrator yang menyangkut proses kinerja tim produksi pementasan. Dalam konteks evaluasi ini dilakukan secara lisan, karena laporan masing-masing bidang dibuat secara terpisah. Artinya menulis hasil evaluasi secara lisan dengan membuat laporan terkait produksi setelah pementasan. Perencanaan, penjadwalan, disertai target yang dicapai tentunya dibicarakan dalam evaluasi. Kendala atau permasalahan yang terjadi selama pementasan dan cara penyelesaian permasalahan juga dibicarakan karena hal itu sangat penting dalam penyelenggaraan produksi berikutnya. B. Evaluasi artistik. Dalam evaluasi artistik lebih membahas karya yang dipentaskan atau nilai-nilai seni karya yang mengarah pada karya yang ditampilkan sesuai dengan tingkat apresiasi penonton terhadap karya tersebut. 2. Evaluasi produksi pementasan secara tidak langsung. Evaluasi secara tidak langsung adalah evaluasi yang ditulis pada suatu media seperti artikel ilmiah, koran, majalah, jurnal ilmiah, makalah ilmiah, dan sebagainya. Evaluasi tidak langsung dapat dikatakan sebagai kritik yang hadir dan dapat diterima oleh masyarakat, karena kritik memberikan manfaat dan fungsi tertentu bagi berbagai pihak yang terlibat di dalamnya seperti kreator seni, karya seni, pembaca, dan penikmat seni itu sendiri.